Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gempa dangkal dengan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Kabupaten Batang. Sejumlah bangunan rusak. Talut setinggi hampir 10 meter longsor menimpa warga di Wojosongo, Solo. 2 orang ayah dan anaknya tewas. Dikategorikan rentan miskin di DTKS Remaja Anak Pasangan Miskin Tunanetra di Tembalang, Kota Semarang gagal lolos PPDB SMA jalur afirmasi. Minggu siang, wilayah Kabupaten Batang diguncang gempa. Gempa dangkal dengan bermagnitudo 4,4 menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan di wilayah Batang. Inilah rekaman video amatir warga yang menunjukkan kerusakan dan kepanikan warga akibat gempa bumi yang melanda wilayah Kecamatan Warung Asem dan Wonotunggal, Kabupaten Batang hari Minggu pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Gempa dengan berkekuatan magnitudo 4,4 menurut Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG berpusat di darat 5 km barat daya Batang dengan kedalaman hanya 6 km. Dalam video rekaman warga, sejumlah bangunan seperti tempat usaha, rumah, Masjid Kauman Batang dan SMP Negeri 7 Batang mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan gempa. Gempa tak hanya dirasakan di wilayah Batang, tapi juga di Pekalongan dan Kendal. BMKG meminta warga untuk tetap mewaspadai gempa susulan yang mungkin terjadi. Sejumlah kecelakaan fatal terjadi di Batang, Kabupaten Semarang, dan Sragen. Di ruas tol Batang, 3 penumpang minibus tewas akibat mobil menyeruduk bagian belakang sebuah truk saat menyalip dari kiri. Kecelakaan maut di kilometer 362 ruas tol Batang Pemalang, Kabupaten Batang, arah timur, menewaskan 3 dari 6 orang yang berada di dalam sebuah minibus Kamis pekan lalu. Korban yang satu keluarga dalam perjalanan pulang ke Blora setelah bertandang ke rumah kerabatnya di Banten. Menurut pengemudi yang selamat, dirinya mengaku mengantuk sehingga saat melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, menyalip dari kiri mobil di depannya. Naas di lajur kiri ada sebuah truk. Minibus pun menyeruduk bagian belakang truk. Innova dari arah barat, pas di KM 362, dia ngambil jalur kanan cepat, namun karena kecepatan tinggi sehingga dia ngambil ke kiri. Ambil kiri, di kiri itu ada tronton sehingga menabrak bagian belakang samping tronton yang mengakibatkan fatalitas. Kalau pengakuan dari pengemudi itu kan selamat, sehat, itu mengantuk. Hari Jumat, sebuah mobil box menyeruduk sebuah minibus berwarna merah yang kemudian melindas motor di lampu lalu lintas setelah pintu keluar tol Bawen menuju Jalan Raya Semarang, Solo, Kabupaten Semarang. Mobil box bahkan terguling hingga menyangkut di beton pembatas jalan. Menurut pengemudi minibus, sesaat sebelum kejadian, ia tengah berhenti menunggu lampu lalu lintas hijau. Namun, tiba-tiba dari belakang mobil box dengan kecepatan tinggi menabrak mobilnya. Diduga mobil box mengalami remblong. Pengendara sepeda motor yang mengalami luka parah telah dibawa ke rumah sakit. Saya kan lampu hijau itu, aku nomor 2 dari depan. Itu dari belakangnya, tapi dia klakson. Tapi supirnya tadi bertanggung jawab, dia datang ke sini setelah berhenti. Belakangnya belum Ya. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat ditabrak truk pengangkut LPG di Jalan Sragen Ngawi, Kecamatan Sambung Macan, Sabtu lalu. Diduga sopir truk kurang konsentrasi sehingga banting setir kanan menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan dan baru berhenti setelah menabrak satu sepeda motor lainnya yang sedang parkir di depan warung. Itu kurang konsentrasi, nggak ngantuk kalau sopirnya nggak ngantuk karena dia habis ambil di agen di Sambung Macan. Untuk oleng habis nabrak SPM Honda Beat, dia langsung goyang ke kanan nabrak sepeda motor yang parkir di depan warung.
Sebelum kecelakaan, pengemudi truk LPG baru mengambil tabung LPG yang akan disalurkan ke pangkalan. Pengemudi truk telah ditahan Satuan Lantas Polres Sragen untuk dimintai keterangan. Tim Liputan melaporkan. Sebuah talut di Mojosongo Solo longsor. Akibatnya 2 warga menjadi korban. Keduanya meninggal usai tertimpa material longsor. Talut yang longsor pukul 4 sore Kamis pekan lalu di Kampung Ganjilen, Kelurahan Mojosongo, Solo sempat menimbun 2 orang warga, Heri Supriyono dan ayahnya Wagio. Talut setinggi hampir 10 meter itu longsor menimpa sebuah kandang. Petugas BPBD Solo, relawan gabungan dan Basarnas Surakarta berhasil menemukan korban Heri Supriyono 30 menit kemudian, sedang Wagio baru berhasil ditemukan 2 jam kemudian setelah mengerahkan alat berat. Kedua korban meninggal dunia. Terus selanjutnya ada longsoran dan menimbun Bapak Wagio kurang lebih pukul 16.00. Dan tadi untuk subjek berhasil diangkat kurang lebih pukul 18.25 dan selanjutnya subjek dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muardi untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sebelum kejadian, 4 orang warga tengah beraktivitas di dekat kandang kambing. Tiba-tiba, talut di samping kandang longsor. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, namun korban yang merupakan bapak dan anak gagal menyelamatkan diri dari longsoran. Setelah kejadian ini, warga diminta untuk menghindari beraktivitas di dekat talut. Cuaca curah hujan tinggi membuat kondisi talut rawan longsor. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Gunung Merapi kembali menyemburkan lava pijar Minggu dini hari. Material lava pijar menyebar ke lereng Gunung Merapi dan mengarah ke Kabupaten Magelang. Puncak Gunung Merapi menyemburkan lava pijar Minggu dini hari. Semburan lava pijar ini bersamaan dengan awan panas pekat yang menyebar ke lereng Gunung Merapi dan mengalir ke Kali Bebeng. Aliran lava pijar dengan jarak luncur 1.200 meter mengarah ke barat daya atau ke Kabupaten Magelang. Semburan lava pijar terjadi beberapa kali dari Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Hingga kini belum ada laporan hujan abu vulkanik di sejumlah pemukiman yang paling dekat dengan jarak dari Gunung Merapi. Seekor hiu paus panjang 3 meter terdampar di pesisir pantai Demak. Diduga hiu paus tersebut terbawa arus air pasang laut dan tersesat. Kakap hitam gitu. Warga pesisir Pantai Morosari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak dihebohkan dengan munculnya seekor ikan hiu paus sepanjang lebih dari 3 meter. Diduga ikan besar pemakan plankton tersebut terpisah dari kelompoknya dan terdampar di wilayah pesisir pantai karena terseret arus air laut pasang. Kemunculan hiu paus sempat terekam kamera salah seorang nelayan. Ikan berenang kebingungan dan sempat melintas di bawah jembatan bambu. Menurut para nelayan Desa Bedono, ikan hiu paus muncul sejak Rabu pekan lalu, berputar-putar di sekitar Pantai Morosari Bedono Sayung. Warga pun tak takut karena tahu bahwa ikan besar tersebut bukanlah jenis predator. Warga biasa saja. Biasa aja. Sebelumnya pernah ada ikan itu? Sebelumnya belum pernah. Itu kenapa Pak kira-kira kok bisa sampai di pinggir pantai sini? Mungkin gara-gara robnya besar. Nah, terus mungkin dia terdampar. Dinas Kelautan dan Perikanan Demak menduga dengan ukuran 3 meter, ikan hiu paus tersebut adalah anak yang terpisah dari induk atau kelompoknya. Sedang ikan hiu paus dewasa bisa mencapai panjang 12 meter. Kemungkinan terbawa arus dan mungkin dia tersesat karena kemarin yang ditemukan di Sayung, Morosari itu kan secara fisik belum dewasa, masih mungkin 2-3 meter ya. Dan kan dia yang dewasa bisa sampai 12 meter itu panjangnya. Paling mungkin salah satu makhluk yang sangat besar dan itu untuk... Ikan hiu paus adalah ikan pemakan plankton. Ikan ini juga termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya sedikit dan hampir punah. Tingginya permukaan air laut di Pantura Jawa, dampak air laut pasang dalam 1 bulan terakhir memungkinkan munculnya ikan yang biasanya berada di laut dalam, terseret arus sehingga bermunculan di pesisir.
Ali Mustafil melaporkan dari Demak.